Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 bagian 2 angkatan 10 Latsar CPNS tahun 2021. Di sini kami akan persentase hasil perbaikan persentase isu kontemporer korupsi. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu anggotanya. Yang pertama ada Tidi Yusuf Anugrah, yang kedua ada Cindy Arisna Pradita, yang ketiga saya sendiri Salahuddin, yang keempat ada Putri Citrasari, dan yang kelima ada Nur Latifah. Yang pertama akan saya jelaskan dulu tentang analisis isu global korupsi. Apa itu korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyebab korupsi. Menurut Robert Kitgar, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Menurut Donald A. Creasy dengan Proud-Teagle teorinya, 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan. Yang pertama kesempatan, yang kedua motivasi, dan yang ketiga ada rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Berikutnya ada teori model cost benefit. Korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Yang terakhir menurut Jack Bolton, faktor-faktor penyebab korupsi yang pertama ada keserakahan, kedua kesempatan, yang ketiga berdasarkan kebutuhan, dan yang terakhir pengungkapan. Di sini kami juga menampilkan tren modus korupsi. Korupsi berdasarkan modus selama semester 1 tahun 2020. Ada beberapa poin. Yang pertama penggelapan, yang kedua proyek fiktif, yang ketiga pungutan liar, yang keempat penyalahgunaan anggaran, yang kelima ada penyunatan atau pemotongan, berikutnya ada gratifikasi, dan yang terakhir markdown. Dari beberapa poin tersebut yang paling tinggi adalah penggelapan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Latifah dari angkatan 10 kelompok 1. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Bapak Salahuddin, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang pra-analisis isu korupsi. Apa sih pra-analisis isu korupsi ini? Yang kami gunakan pada kelompok ini adalah pra-analisis isu korupsinya adalah yang pertama dari segi pemerintah, yang kedua dari segi masyarakat, yang ketiga dari akademisi, yang keempat dari pengusaha, dan yang kelima dari media. Dari pemerintah adalah karena isu korupsi ini adanya karena pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek politisi, misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi, yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihatnya dalam buruk wujudnya perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, kurang maksimalnya pemerintah dalam menegakkan hukum. Lalu dari segi masyarakat adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat serta kurangnya dukungan dari lingkungan atau masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. Lalu dari akademisi adalah kurangnya pendidikan terhadap pengetahuan dan nilai sikap berbangsa dan bernegara seperti nilai kejujuran, etika, integritas, dan rasa tanggung jawab. Lalu dari segi pengusaha adalah kurangnya kesadaran para pengusaha dalam menciptakan bisnis yang bersih. Lalu dari segi media atau yang terakhir adalah dari sisi media, kurangnya pendidikan terhadap pengetahuan dan nilai sikap berbangsa dan bernegara seperti nilai kejujuran, etika, integritas, dan rasa tanggung jawab. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang pra-analisis isu korupsi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik,
Sebelum saya melanjutkan pembahasan materinya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Citasari. Sekarang kita lanjut ke teknik menapis isu korupsi. Pada teknik menapis isu ini, kami menggunakan metode USG. Apa sih yang dimaksud dengan metode USG? Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki total nilai tertinggi merupakan menjadi isu prioritas. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat yang menjadi isu prioritasnya adalah isu nomor 1, yaitu pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan aspek politis, misalnya instabilitas politis, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi, yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangannya, dan lemahnya penegakan hukum, kurang maksimalnya pemerintahan dalam menegakkan hukum. Dengan total yaitu 15. Jadi, ini menjadi isu prioritas. Selanjutnya yaitu tentang analisis isu korupsi. Dalam pembahasan ini nanti akan disampaikan oleh teman sekelompok saya yaitu Pak Tidi. Untuk Pak Tidi, saya persilahkan. Akan mempresentasikan tentang analisis isu korupsi. Analisis kami menggunakan metode analisis SWOT, di mana poin strength-nya yaitu tentang korupsi telah diketahui dan menjadi budaya. Pemerintah memegang kekuasaan penuh terhadap rancangan undang-undang yang mengatur hukum terhadap tipikor. Kemudian weakness, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tipikor atau tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dapat membahayakan pembangunan. Kemudian opportunis atau kesempatannya pemerintah mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Perbaikan sistem perundang-undangan. Delta threat atau ancamannya stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan supremasi hukum dan pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Rusna Pradita akan menjelaskan materi terakhir, yaitu mengenai rekomendasi alternatif solusi penyelesaian isu korupsi. Solusi yang pertama adalah menanamkan sikap jujur melalui pendidikan karakter. Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak korupsi adalah tidak adanya sikap jujur. Sikap jujur harus ditanamkan sedari kecil dengan pembelajaran karakter agar tertanam erat di dalam hati untuk berperilaku jujur dimanapun kita berada. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan dampak korupsi kepada masyarakat. Banyak sekali warga negara yang terdampak oleh kasus korupsi ini, terutama masyarakat miskin yang sudah dirugikan akibat banyak orang-orang yang melakukan tindak korupsi. Maka dari itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak korupsi agar masyarakat mau dan berani memerangi segala tindak korupsi. Yang ketiga, memberikan hukuman yang berat agar menimbulkan efek jera. Hukuman yang memberi efek jera sangat dibutuhkan untuk membuat kasus korupsi bisa diputus. Siapapun dan apapun jabatannya harus dihukum seberat-beratnya jika sudah melakukan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Selanjutnya, mengoptimalkan peran Badan Pemeriksa Keuangan untuk menekan angka korupsi. Di negeri ini masih banyak celah untuk oknum melakukan tindak korupsi. Itulah sebabnya mengapa peran Badan Keuangan harus bekerja secara maksimal agar tujuan yang dicapai bisa optimal, yaitu menekan angka korupsi.
Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hasil perbaikan analisis isu kontemporer, yaitu korupsi. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.